Malam ini pada ke episode 20 sepertinya bakal menjadi mimpi buruk sekaligus karma besar bagi Rianti. Loh kok bisa? Pasti teman-teman bertanya demikian. Yap, bagaimana tidak? Rianti lagi dan lagi melakukan kesalahan yang berulang yang gak bisa dimaafin oleh Pak Aditya. Yap, semuanya bermula dari kecurigaan dan rasa cemburu yang berlebihan teman-teman. Yap, hal ini pun udah nggak bisa dibendung lagi sepertinya oleh Rianti. Sehingga pada akhirnya Rianti tuh sampai nekat untuk melabrak orang yang justru bukan siapa-siapa dari Pak Aditya. Yap, lagi dan lagi salah sasaran dan juga salah orang. Sesimpel itu aja. Tapi dampaknya begitu besar dalam hidupnya Rianti. Tapi sebelum itu, kita akan bahas sedikit ya apa yang terjadi di episode sebelumnya. Ini cukup ngeselin juga teman-teman. Jadi setelah acara donor darah selesai, kan Mutiara merasa nggak enak ya sama Aurel karena Ivan secara nggak sengaja pegang tangannya Mutiara dan ngasih HP. Yap, bagi Aurel berlebihan banget nih Ivan beliin HP kepada Mutiara, sedangkan Ivan aja hidupnya pas-pasan dan baru pinjam uang 3 juta beberapa hari yang lalu. Nah, dari sini aja Aurel udah mulai sadar kalau Ivan gak suka sama Aurel tapi suka kepada Mutiara. Bahkan ketika ada adegan momen Ivan mengantarkan Aurel ke kampus ya kayaknya, ini bikin Aurel pun juga tetap gak bisa lagi percaya kepada Ivan. Cuman karena rasa sukanya sama Ivan ini jauh lebih besar ketimbang rasa curiganya kepada Ivan, alhasil ya Aurel tetap terima Ivan aja. Apalagi kan Ivan ini tuh pintar berkelit. Enggak kok, Mutiara tuh kan teman sekampung aku, teman sekolah aku, dan gak lebih dari itu aja. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Emang dasar buaya buntung ya teman-teman. Emang bener-bener kurang ajar banget nih Ivan. Sama sekali gak bersyukur bisa dapetin perempuan secantik Aurel. Sedih deh ngelihat Aurel yang harus diperlakukan tidak pantas seperti ini. Oke, dan adegan berikutnya tentu masuk ke poin kedua. Kalau tadi kan poin pertama kita ngebahas bagaimana Aurel dan juga Ivan. Poin kedua kita akan bahas Sandra dan juga Rianti. Nanti poin ketiganya kita akan bahas lagi yang awal tentang Rianti yang kena karmanya. Nah, di poin kedua ini Sandra bener-bener makin kurang ajar aja. Sandra sadar nih nggak bisa kan buat nyakitin Mutiara di depan Kenzo dan juga orang-orang seperti Kayla dan juga Aurel. Karena kalau itu sampai terjadi maka nama Sandra bakal buruk lagi. Intinya yang bisa Sandra lakukan, ayo tebak apa? Ayo, ya bener banget, menghasut. Jadi si ular kobra yang satu ini manas-manasin Rianti dengan bilang kalau Mutiara ini tuh bukan cuman caper di depan Kenzo aja, tapi juga caper di depan Ivan. Ivan maksudnya teman akrab dari Aurel. Sontak saja hal ini pun juga bikin Rianti darting alias darah tinggi. Bagaimana tidak teman-teman? Rianti ini kan udah bener-bener deg-degan dan juga parah. Apalagi donor darah ini tuh bakal terus dicurigai sama Sandra. Hingga pada akhirnya ya udah karena nggak bisa ngelampiasin kemana-mana, Rianti pun melampiaskan semuanya kepada Mutiara lagi. Emang unik nih hubungan bestie antara Rianti dan juga Sandra ini. Jadi mereka berdua tuh temenan banget, akrab banget kayak ibu sama anak. Tapi di sisi lainnya Sandra tuh bakal ngebongkar semua kebusukan Rianti gimana pun juga caranya. Karena yang bagusnya dari Sandra teman-teman, Sandra tuh walaupun jahat ya, yang gak ada bagusnya sih sebetulnya, tapi at least Sandra tuh masih tahu gimana caranya untuk bisa berbuat baik kepada sesamanya. Apalagi dalam hal ini adalah Kenzo dan juga Aurel dan Pak Aditya. Gak bisa kebayang lah udah ngurus anak dari kecil, ternyata ketika besar anak tersebut bukan anak kandungnya. Mau gimana coba? Nah, hal inilah yang bakal terus diangkat sama Sandra. Jadi memang unik nih hubungan antara Sandra dan juga Rianti ini. Nah, setelah berhasil ngomporin Rianti tentang Mutiara yang bukan cuma deketin Kenzo tapi juga deketin Ivan, membuat Rianti makin ngamuk dan juga marah. Di sini pun juga Sandra tersenyum karena rencananya untuk bikin Rianti marah dan terkomporin akhirnya juga berhasil. Memang dasar ular ya, licik dan licin benar-benar seperti ular. Nah, kurang lebih itulah ya. Nah, sekarang kita akan bahas poin ketiga yang penting di episode kali ini tentang Raja Ular yang bernama Rianti alias pelakor yang gak tahu diri. Rianti ini kesalahan terbesarnya benar-benar dilakuin lagi
again, dan again di episode malam ini. Bayangkan saja. Yang paling gak disukai sama Aditya adalah ketika lagi kerja diikutin, ketika lagi kemana ngintilin terus. Itu kan hal-hal yang paling dibenci oleh Pak Aditya. Nah, Rianti lupa teman-teman kalau hal tersebut tuh dibenci sama si Aditya sang suami. Tapi karena semua tertutupi, ini ketutup semua sama rasa cemburu, hasil Rianti pun mendobrak batas-batas tersebut. Sehingga tanpa sadar Rianti melakukan kesalahan besar kembali. Semua berawal ketika ada pertemuan di sebuah cafe and resto antara Aditya dan seorang perempuan. Nah, perempuan ini itu tuh bukan selingkuhan Aditya, tapi investor penting dan juga klien penting untuk perusahaannya Aditya. Karena kan memang kalau udah menyangkut perusahaan antar perusahaan, apalagi perusahaan besar, yang mana ini membicarakan uang yang bukan cuma uang receh lagi, tapi di atas MM-an, tentu butuh pertemuan yang sangat intens dan juga matang. Wajar, meskipun investornya perempuan dan Aditya laki-laki, walaupun pasti mengundang rasa kecuriga, tapi yang namanya bisnis tetaplah bisnis. Dan ini tuh bukan selingkuhnya dari Aditya masalahnya. Si Rianti dapat berita kalau Aditya lagi berduaan sama ibu-ibu ini, wanita ini, yang mana itu adalah investor dan kliennya teman-teman. Marah, naik pitam lah Rianti. Karena lagi dan lagi melihat Aditya bersama dengan perempuan lain. Tanpa tedeng aling-aling dan tanpa banyak basa-basi, Rianti langsung datang ke kafe tersebut, melabrak bahkan sampai melakukan sesuatu yang cukup kasar kepada perempuan tersebut. Bahkan ngatain pelakor, perempuan gak tahu diri, dan lain sebagai macamnya. Pokoknya kurang pantas lah kata-katanya. Hingga pada akhirnya membuat perempuan tersebut yang tadinya mau bekerja sama dengan Aditya akhirnya membatalkan semuanya karena melihat sikap Rianti yang datang gak jelas. Hal ini langsung bikin Aditya murka. Aditya tidak membiarkan Rianti untuk benar-benar bisa bernafas kali ini. Aditya marah, menampar, mendorong, dan lain sebagainya macamnya karena telah merusak hubungan yang sangat baik antara dirinya dan juga wanita ini. Masalahnya kalau selingkuhan beneran, Aditya pun juga menerima karena tahu kalau itu tuh salah. Tapi ini tuh masalahnya adalah klien penting. Bahkan Yanto aja sampai tutup mata saking malu dan ngerasa Rianti tuh udah berlebihan dengan apa yang sudah Rianti lakukan kepada rekan kerja dari Aditya ini teman-teman. Sehingga ini pun juga bikin Aditya murka dan ada kemungkinan Rianti bakal digugat cerai atau minimal talak. Karena kan kalau talak sendiri ada 3 ya. 1, 2, dan juga 3. Dan ini pun juga bikin Rianti gak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa meminta maaf, memohon ampun supaya gak diusir dari rumahnya Aditya. Wah, ini kesalahan besar yang bagi Aditya gak bisa lagi dimaafin begitu saja oleh Aditya kepada Rianti. Jadi buat Rianti bersiap-siaplah karena kali ini Aditya bakal mengusir Rianti dan menceraikannya. Ayo teman-teman, siapa yang setuju Aditya ceraikan Rianti? Kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.